2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus berjanji, "Jika aku pergi dan mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku." Janji Tuhan Yesus adalah harapan terbesar bagi semua orang-orang yang percaya kepadanya. Jika kita dapat menyambut Tuhan di masa hidup kita, ini akan menjadi berkat terbesar dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi jika kita percaya kepada Tuhan, namun tidak dapat menyambutnya, itu akan menjadi penyesalan terbesar yang akan kita pikul sampai kekekalan. Lalu, apa saja tanda-tanda kedatangan Tuhan kembali di akhir zaman? Tuhan Yesus sendiri bernubuat, "Engkau akan mendengar bunyi-bunyi peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan. Tetapi janganlah engkau gelisah, karena semua hal ini harus terjadi, tetapi kesudahannya belumlah tiba. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, wabah, dan gempa bumi di berbagai tempat." Apakah semua nubuat ini sudah digenapi? Apakah sekarang adalah akhir zaman? Apakah ini saat kedatangan Tuhan? Sekarang, bencana terjadi satu demi satu di seluruh dunia, semakin parah dan semakin sering. Kelaparan, banjir, kekeringan, gempa bumi, wabah penyakit, bahkan perang sudah terjadi. Ini membuktikan bahwa bencana besar telah dimulai, yang berarti inilah saat yang tepat bagi kedatangan Tuhan kembali. Tapi, apakah engkau tahu bagaimana tepatnya Tuhan akan datang di akhir zaman? Dan bagaimana kita harus menyambut kedatangan Tuhan? Ada orang berkata, "Itu bukan hal yang perlu kita khawatirkan. Tuhan akan datang kapanpun Dia mau dan dengan cara apapun yang Dia inginkan." Tetapi saudara-saudari, tahukah engkau, dalam Alkitab ada perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh yang menunjukkan dua sikap dalam menyambut Tuhan. Sikap gadis-gadis bijaksana terhadap kedatangan Tuhan bukanlah menunggu secara pasif, melainkan mencari secara aktif dan mempersiapkan kebenaran untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan mereka sudah mempersiapkan minyak. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Yang mencari menemukan, dan bagi orang yang mengetuk, pintu akan dibukakan." Lalu bagaimana dengan gadis-gadis yang bodoh? Mereka bersikap suam-suam kuku terhadap kedatangan Tuhan, tetap keras kepala berpegang pada pemikiran dan imajinasi mereka sendiri, serta tidak mencari atau menyelidiki kehendak Tuhan. Meskipun mereka juga sedang menantikan kedatangan Tuhan, mereka justru akan kehilangan kesempatan untuk menyambutnya. Ini bukanlah pelajaran Alkitab biasa, melainkan pembahasan penting dan mendalam tentang kedatangan Tuhan. Ini berkaitan dengan apakah kita bisa menyambut Tuhan dan memperoleh tujuan akhir yang baik. Jika ingin bertahan dalam bencana besar, menjadi gadis yang bijaksana, mempersiapkan minyak, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan memperoleh tempat tujuan yang indah, maka topik hari ini sangat penting bagi setiap dari kita semua. Pertama, Tuhan Yesus menubuatkan kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudari, pertama-tama mari kita bahas sebuah pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya Tuhan akan datang kembali pada akhir zaman? Beberapa saudara-saudari berkata,
Seluruh dunia agama tahu bahwa Tuhan akan datang kembali dengan turun dari atas awan. Karena Wahyu pasal 1 ayat 7 telah menubuatkan, "Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikamnya, dan semua orang di bumi akan meratap karena Dia." Berdasarkan ini, ketika Tuhan datang kembali, pasti akan disertai dengan sangkakala malaikat, dan Dia akan datang di atas awan dengan kemuliaan yang besar. Kedatangan Tuhan di atas awan pasti akan digenapi. Hal ini tidak diragukan lagi. Tetapi, sudahkah kita semua benar-benar memikirkan dengan seksama seperti apa adegan saat Tuhan Yesus datang di atas awan? Dalam ayat Alkitab dikatakan, "Semua orang di bumi akan meratap karena Dia." Secara logika, kedatangan Tuhan di atas awan seharusnya menjadi hari yang penuh sukacita, di mana semua orang menyambut Tuhan dengan gembira. Lalu, mengapa semua bangsa justru akan meratap? Pasti ada misteri di balik hal ini yang perlu kita selidiki. Sebenarnya, dalam Alkitab terdapat banyak nubuat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangannya di atas awan bukanlah satu-satunya cara yang dinubuatkan. Jika kita hanya berpegang pada satu atau dua nubuat dan mengatakan bahwa Tuhan pasti akan datang di atas awan, bukankah itu terlalu gegabah? Dengan cara seperti ini, kita sangat mungkin melewatkan kesempatan untuk menyambut kedatangan Tuhan dan akhirnya ditolak olehnya. Untuk memahami apakah kedatangan Tuhan hanya terjadi dengan cara datang di atas awan atau ada cara lain, pertama-tama kita harus tenang dan dengan hati-hati merenungkan berbagai nubuat tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Dengan begitu, kita akan menemukan banyak terang yang baru. Alkitab berisi banyak nubuat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, termasuk nubuat dari Tuhan Yesus sendiri, nubuat dari manusia, dan nubuat dari malaikat. Jika kita ingin tahu bagaimana Tuhan akan datang kembali, nubuat siapakah yang paling akurat? Tentu saja, nubuat dari Tuhan Yesus sendirilah yang paling dapat dipercaya. Namun, kebanyakan orang dalam dunia keagamaan justru mengutip nubuat dari manusia dan berharap Tuhan akan datang secara terbuka di atas awan, sementara mereka mengabaikan nubuat Tuhan Yesus sendiri. Padahal, kedatangan Tuhan kembali bukanlah hal yang sederhana, melainkan merupakan suatu perkara yang sangat tersembunyi. Tuhan Yesus berfirman, "Tetapi mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, tidak juga malaikat di surga maupun anak, hanya Bapa-Ku yang di surga yang tahu." Artinya, tidak ada seorang pun yang tahu akan hari dan saat itu. Bahkan malaikat di surga pun tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, jika kita ingin menyambut Tuhan yang datang kembali, kita harus berpegang pada nubuat yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Hanya dengan begitu, kita memiliki harapan untuk menyambut kedatangannya. Mari kita lihat bersama nubuat yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus. Sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit, demikian juga Anak Manusia saat hari kedatangannya tiba. Namun, pertama-tama Dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini.
Karena itu, hendaklah engkau juga bersedia, sebab Anak Manusia akan datang pada waktu yang tidak engkau duga. Sama seperti pada zaman Nuh, begitu juga saat kedatangan Anak Manusia. Dan pada tengah malam terdengar teriakan, "Lihat, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya." Jika engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang kepadamu bagaikan pencuri, dan engkau tidak akan tahu kapan waktunya Aku akan datang kepadamu. Lihatlah, Aku datang bagaikan pencuri. Lihatlah, Aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, Aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Dalam nubuat-nubuat Tuhan Yesus ini, tidak disebutkan bahwa dia akan datang di atas awan dan semua mata akan melihatnya. Jadi, cara Tuhan datang kembali bukan hanya satu, seperti yang dibayangkan manusia. Terutama dalam beberapa ayat ini, ada beberapa poin penting yang disebutkan berulang kali. Kedatangan Anak Manusia, kedatangannya seperti pencuri, keharusan untuk mendengar suara Tuhan, dan bahwa dia akan ditolak oleh angkatan ini, dan sebagainya. Lalu, apa sebenarnya arti dari kedatangan Anak Manusia dan datang seperti pencuri? Mengapa hanya dengan mendengar suara Tuhan kita bisa menyambut kedatangan Tuhan? Dan mengapa saat Tuhan datang kembali, dia akan ditolak oleh generasi ini? Di sini ada rahasia yang sangat besar dan kebenaran yang butuh kita selidiki lebih lanjut. Saudara-saudari, mari kita renungkan satu pertanyaan. Semua nubuat ini menyebutkan tentang kedatangan Anak Manusia. Apa yang dimaksud dengan istilah Anak Manusia? A. Tubuh rohani Tuhan yang tidak kelihatan dan supranatural. B. Seseorang yang lahir dari manusia dengan penampilan dan proses pertumbuhan manusia yang normal. C. Saya tidak yakin. Jawaban yang benar adalah B. Anak Manusia mengacu pada Dia yang lahir dari manusia, memiliki rupa sebagai manusia, mengalami proses pertumbuhan yang normal, sangat biasa, dan wajar. Apakah Anda menjawab dengan benar? Anak Manusia mengacu pada Dia yang lahir dari manusia, memiliki kemanusiaan yang normal, dan mengalami proses pertumbuhan yang normal. Jika itu adalah roh, maka tidak bisa disebut anak manusia. Seperti Tuhan Yahweh adalah roh, tidak berbentuk dan tidak kelihatan, maka tidak bisa disebut anak manusia. Ada orang yang pernah melihat malaikat, tetapi malaikat adalah makhluk roh, jadi juga tidak bisa disebut anak manusia. Anak Manusia merujuk pada Tuhan yang menjadi daging, inkarnasi Tuhan. Anak Manusia dan tubuh roh adalah dua hal yang sangat berbeda. Anak Manusia adalah seseorang yang lahir secara normal. Penampilannya adalah manusia biasa dan berasal dari manusia. Itulah yang disebut Anak Manusia. Seperti Tuhan Yesus, Dia adalah manusia yang biasa dan normal. Tidak ada yang istimewa dari penampilan luarnya. Dia hidup di tengah umat manusia, menjalani kehidupan yang sangat normal, memiliki kebutuhan sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan tidur, sama seperti manusia pada umumnya. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa pada akhir zaman, Dia akan kembali sebagai anak manusia untuk kedua kalinya.
Artinya, Tuhan Yesus akan sekali lagi menjadi daging untuk menyelamatkan kita. Karena ini adalah Tuhan yang menjadi daging, maka ini berarti Tuhan di surga mengenakan tubuh manusia dan menjadi manusia. Dia memiliki tubuh fisik yang nyata, kemanusiaan yang normal, tidak supranatural, bisa dilihat, bisa disentuh, dan benar-benar hidup di tengah manusia serta bersama manusia. Dengan kata lain, esensi Tuhan telah menjadi daging. Tuhan telah menjadi manusia. Maka dari itu, yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kedatangan anak manusia atau anak manusia datang adalah bahwa pada akhir zaman Tuhan akan kembali ke bumi dengan menjadi daging untuk kedua kalinya. Terutama lagi, Tuhan Yesus juga menubuatkan, karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit. Demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya tiba. Namun, pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Di sini disebutkan bahwa pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini, yang semakin membuktikan bahwa Tuhan datang kembali dalam wujud inkarnasi. Karena hanya jika Tuhan sekali lagi menjadi manusia dan datang ke tengah umat manusia, pekerjaannya tidak akan sesuai dengan pemikiran manusia, sehingga beberapa orang tidak bisa menerima inkarnasi Tuhan yang kedua dan malah menentang serta mengutuk Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan harus menderita dan sekali lagi ditolak oleh seluruh angkatan ini. Jika Tuhan tidak menjadi daging, melainkan langsung menampakkan diri sebagai roh di angkasa dan datang di atas awan, siapa yang berani menentangnya? Siapa yang berani menolaknya? Maka tidak akan ada pembicaraan tentang penderitaan besar, apalagi tentang ditolak oleh angkatan ini. Oleh karena itu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti adalah dalam bentuk inkarnasi. Hal ini sudah pasti dan tidak diragukan lagi. Ada sebagian orang yang berpikir, kalau Tuhan benar-benar menjadi daging, mengapa dalam nubuatnya tidak langsung mengatakan menjadi daging? Mengapa justru menggunakan istilah penampakan anak manusia? Inilah sifat dari nubuatan. Nubuat selalu memiliki makna tersembunyi. Jika Tuhan secara langsung berkata bahwa Ia akan datang kembali sebagai daging, maka itu bukan lagi nubuat, melainkan bahasa langsung. Namun, bagi mereka yang memiliki pemahaman rohani, jika mereka sungguh-sungguh merenungkan makna dari anak manusia, maka mereka akan menerima pencerahan dan menyadari bahwa anak manusia itu berarti Tuhan yang telah menjadi daging. Mungkin ini adalah pertama kalinya kita mendengar hal ini, tetapi mari kita tidak terburu-buru menyimpulkan apapun. Harapan kami, kita semua dapat mendengarkan lebih lanjut dengan hati yang rendah hati. Maka kita akan menemukan lebih banyak bukti bahwa pada akhir zaman Tuhan benar-benar akan menjadi daging untuk kedua kalinya. Alkitab juga menubuatkan, "Jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu bagaikan pencuri. Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri." Jadi, apa arti Tuhan datang seperti pencuri? Dan bagaimana hal itu digenapi? Kedatangan Tuhan seperti pencuri
jelas merupakan sebuah perumpamaan yang menggambarkan cara Tuhan datang kembali. Disebut seperti pencuri, berarti secara diam-diam, tersembunyi, sehingga manusia sulit menyadarinya. Kedatangan itu bukan secara terbuka, bukan dengan kemegahan atau pengumuman besar-besaran yang diketahui semua orang. Ini berarti pada akhir zaman, kedatangan Tuhan kembali adalah suatu kedatangan yang tersembunyi seperti pencuri. Orang yang melihat pun tidak akan mengenalinya, bahkan tidak tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seperti pencuri untuk menggambarkan penampakan dan pekerjaan Anak Manusia yang kembali. Ini benar-benar sangat tepat. Sama seperti saat Tuhan Yesus menampakkan diri dan melakukan pekerjaannya dahulu. Dari penampilan luar, Tuhan Yesus adalah Anak Manusia yang biasa. Jika hanya melihat dari penampilan, tidak ada yang bisa mengenali Dia sebagai Tuhan. Jika hanya dari penampilan Yesus bisa dikenali sebagai Mesias, orang-orang tidak akan menyelipkannya. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa mengenali Tuhan dari penampilannya yang menjadi manusia. Dalam Alkitab ada lebih banyak contoh, seperti wanita Samaria di sumur. Ketika Yesus meminta air dari wanita itu, dia mengira hanya berbicara dengan orang asing. Selain itu, ketika Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas harus mencium pipi Yesus agar para tentara Romawi dapat mengenalinya. Karena Yesus dalam tubuh manusianya tampak seperti manusia biasa. Dari penampilan, Dia hanyalah manusia biasa. Oleh sebab itu, orang tidak bisa mengenali Dia hanya dari penampilan, sama seperti kita tidak bisa mengenali pencuri hanya melihat dari wajahnya. Jadi, nubuat Tuhan Yesus bahwa "Aku datang bagaikan pencuri" memang mengacu pada kedatangan Tuhan pada akhir zaman dalam wujud inkarnasi.